Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi Aziza dengan NIM 860303033 dengan prodi Pendidikan Perguruan Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Intinya, kedua ini saling membutuhkan dan memperkuat satu sama lain. Ada 4 poin yang akan saya bahas di sini. Oke. Poin pertama yang akan kita bahas itu adalah bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat pendidikan. Di sini ada menjamin eksistensi. Filsafat memberikan dasar supaya pendidikan diakui sebagai ilmu yang sah. Jadi bukan sekadar asal mengajar. Yang kedua, menjamin keilmiahan. Filsafat mengatur cara kita mencari dan menyusun pengetahuan supaya teori dan metode mengajar kita benar, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga itu ada menjamin nilai. Filsafat menentukan tujuan dan manfaatnya supaya pendidikan selalu mengarah pada kebaikan, kebenaran, dan kemanusiaan. Intinya, filsafat adalah fondasi agar pendidikan tetap kokoh dan benar arahnya. Oke, yang poin kedua itu bagaimana pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Jadi, hubungan timbal balik, kalau filsafat memberi dasar, maka pendidikan adalah tempat penerapannya. Di pendidikan, kita menguji apakah teori filsafat ini benar-benar jalan dan berguna di dunia nyata. Dan yang kedua, masalah-masalah baru di pendidikan, misalnya anak malas belajar, kemajuan teknologi, membuat filsafat ilmu terus berpikir, berkembang, dan diperbarui ilmunya. Yang ketiga, lewat pendidikan, pemikiran filsafat diajarkan dan diteruskan ke generasi berikutnya. Intinya, pendidikan adalah lahan agar filsafat ilmu terus tumbuh dan berguna. Oke, kita lanjut poin ketiga, itu filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Kenapa sih bisa disebut pisau analisis? Jadi, ada 3 alat utama yang membeda masalah sampai ke akarnya. Yang pertama, itu antologi, seperti tanya apa. Ini membahas hakikat contoh, apa hakikat anak, apa hakikat belajar. Jawabannya itu menentukan cara kita mengajar. Yang kedua, epistemologi. Tanya bagaimana, membahas cara atau metode. Contohnya, bagaimana cara anak belajar, metode apa yang paling benar. Dan yang ketiga, itu aksiologi. Tanya untuk apa. Jadi ini membahas nilai atau tujuan. Contohnya, untuk apa pendidikan ini, apakah bermanfaat dan baik. Karena bisa beda masalah sampai ke akar, makanya disebut pisau analisis. Oke, kita lanjut. Poin keempat itu contoh Conrad. Poin keempat, contoh penerapannya. Kita ambil contoh kurikulum Merdeka yang dipakai saat ini. Yang pertama, berdasarkan antologi, kita sadar setiap anak itu unik, beda bakatnya, maka kurikulum dibuat fleksibel, tidak disamakan semua. Yang kedua, itu berdasarkan epistemologi. Kita sadar anak belajar lebih paham kalau cari sendiri, bukan cuma dengar, maka diterapkan belajar berbasis proyek dan diskusi. Dan yang ketiga, berdasarkan aksiologi. Ini tujuan bukan cuma pintar nilai, tapi membentuk karakter dan kemandirian, maka ada penilaian sikap. Semua itu lahir dari pemikiran filsafat ilmu. Oke, kesimpulannya, filsafat ilmu memberi dasar arah dan alat bedah masalah pendidikan, penerapan, menguji, dan menyuburkan ilmu itu. Keduanya tidak bisa dipisahkan demi pendidikan yang benar-benar bermakna. Sekian penjelasan saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.